Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Tito Arinanta Mahendra, mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau langkah-langkah terkait pembuat dari software Mindscape 5.7, mulai dari input topo hingga nantinya ke dalam bentuk konstruk. Oke. Adapun langkah pertama yaitu kita ingin menginput topografi terlebih dahulu, yaitu dengan cara yang di desain data ada surface, kita klik kanan dan import file. Karena data kita berupa data Excel, maka kita menggunakan format ASCII ini dengan memasukkan data topo yang sudah diekspor ke dalam bentuk txt. Baru formatnya XYZ free. Desain file kita yang di sebelah kiri ada desain file. Di sini ada jenis filenya, ada blocks, row templates, dan surface. Nah, yang desain file yang kita pilih itu surface dengan input atau output nama layernya yaitu topo. Klik topo dan display definitionnya kita ini pewarnaan dan classificationnya pilih point. Lalu oke. Di refresh. Seperti inilah bentuk topo yang telah diekspor ke dalam Mindscape, masih dalam berbentuk poin. Dari topo yang berbentuk poin ini kita akan membuat triangle, yaitu di model triangles design. Inputnya itu berupa data yang ada di surface, yaitu berupa topo yang sudah kita buat. Triangle kita tulis topo 3, layernya juga tulis topo 3, dan di surface name otomatis akan mengikuti nama di awal yaitu topo 3. Lalu klik OK. Lalu untuk mengecek hasil dari triangulation dari topo yang sudah kita buat, itu ada di design file triangulation topo 3. Kita nyalakan saja. Nah, seperti inilah bentuk topo 3 yang sudah kita buat ke dalam bentuk 3D. Oke, selanjutnya setelah pembuatan topo 3, kita akan membuat boundary. Klik model, triangles, dan boundary. Boundary merupakan batasan dari keseluruhan topo yang kita buat. Data inputnya menggunakan topo 3 yang baru tadi dibuat. Outputnya kita taruh di surface lagi, taruh di surface sebelah kiri ini dengan nama output layernya berupa boundary, dan pewarnaannya ini bebas saja, blue violet. Lalu oke. Nah, bisa dicek. Ini kita matikan dulu. Bisa dicek seperti apa sih boundary yang dimaksud. Nah, boundary yang dimaksud adalah batasan terluar dari topo yang kita buat. Setelah jadi boundary, kita akan membuat grid berdasarkan hasil dari batasan berupa boundary tadi. Klik model, grid, design. Inputnya surface, batasannya topo. Dari sheet spec, kita membuat sheet spec ini dengan cara klik kanan lalu new. Ini bisa digeser. Aktifkan boundary-nya, lalu klik yang tanda panah ini untuk pick dari boundary yang kita inginkan agar mendapat nilai limits dari arah timur, utara, selatan, dan barat. Klik, double klik. Nah, didapat nilai west, east, south, sama north dengan sheet dengan namanya berupa sheet. Lalu klik OK. Interpolate
interpolate spec, kita pilih fem. Nah, dan grid sama, klik kanan, new, masukkan sheetnya, dan kita pick kembali. Kita pick kembali dari batasan boundary-nya. Jangan lupa masukkan lagi dengan nama berupa grid. Nah, cell size ini kita bikin 20.000. Semakin kecil angkanya maka akan semakin detail grid yang akan dibuat nanti. Lalu klik OK. Masukkan sheet, grid sudah masuk. Kita buat outputnya di grid file ini. Kita klik kanan, lalu new, masukkan, tulis nama grid topo. Grid distance unitnya kita menggunakan meters. Value-nya copy aja tulisan grid topo ini untuk masuk ke dalam value. Kategorinya depth, unitnya meter, dan jangan lupa masukkan grid spec, merupakan grid yang sudah kita buat tadi. Klik OK, dan di sini juga di ID ini kita pick. Yes, lalu klik OK. Maka sheet atau grid yang sudah kita buat ada di file sini sebagai batasan lembar kerja yang akan nantinya dibuat seperti itu. Lanjut, setelah pembuatan grid, kita akan membuat kontur. Jadi kontur yang di sini masih berupa titik-titik dan masih kaku, maka kita akan membuat konturnya dulu. Di grafik kontur yang dipilih itu by grid, karena kan kita sudah membuat grid tadi, maka topo yang kita buat itu by grid. Inputnya grid topo, desainnya taruh di surface saja, namanya tulis topo ori. Kontur interval dan annotation frekuensi ini 5, jadi setiap 5 garis nanti topo itu akan berubah warna. Lalu poinnya ini, smoothingnya kita ganti ke medium agar ada lekukan-lekukan di tiap topografinya. Limit pakai sheet, display untuk mayor kontur kita pilih evergreen dan minornya blue. Oke, di refresh. Lalu ada topo ori. Seperti inilah topo ori, yang dimana topo awalnya berupa titik-titik dan masih kaku seperti ini diubah ke dalam topo seperti ini. Oke, setelah jadi pembuatan topo by grid, kita akan membuat skema. Di skema create, nah tulis namanya skema 1. Ini bisa di copy dan di paste ke sini. Gridnya kita menggunakan grid topo. Toponya topografi menggunakan topo tree dan parting disentang. Lalu di sini ada interpolator, yang dimana ada pilihannya Hack, Inverse, Planar, dan Fem. Kita pilih Fem. Oke, Fem ini yang dimaksud adalah seperti ini. Ini contohnya dimana batu bara tersebut yang warna biru ini mengalami split atau bercabang seperti itu. Itu kita tahu di saat data lithologi yang sudah kita peroleh. Jadi ada batu bara yang dengan simbol A1 dan A2, maka itu sudah dipastikan batu bara tersebut akan split. Maka dipilihlah yang Fem ini. Search radiusnya 500 dengan ekstrapolasinya itu 1000.
sini ada thickness, ada intervalnya itu 0,01, parting, dan minimum split. Lalu ke litologi. Nah, di sini kita masukkan data litologi yang telah kita ketahui, yaitu berupa batubara dengan simbol kita tulis CO atau kual. Jangan lupa ditambahkan kolomnya. Dan jika ingin pindah ke bar selanjutnya, jangan lupa diklik yang sebelumnya ini lalu pindah ke elements. Di elements ini kita masukkan semua mulai dari topsoil hingga ke batubaranya. Ada berupa W atau weathering nanti. Ada batubara. Batubara di sini kita langsung masuk A1, A2. Itu batubara yang pertama split, yang upper, dan A2 split yang paling bawah. Lalu B. Sini kita masukkan conformable, tetap hubungannya conformable. Oh ya, di sini surface karena W itu merupakan zona pelapukan yang berada di paling atas, sedangkan kenapa A1 dan A2 interval, karena sudah masuk ke istilahnya sebagai sim batubara yang sudah berada di dalam permukaan, maka ditulisnya interval. Dan sedangkan W ini zona pelapukan masih berada di atas, ya, maka ditulis surface. Di sini pins dan pins. Lalu apa sih pins itu? Pins itu merupakan di saat dimana batubara tersebut terjadi putus atau tidak adanya kemenerusan dari batubara tersebut. Maka diyakini pada data ini bahwa batubara tersebut putus saat berada di dalam satu sim tersebut, maka dipilihlah yang pins ini. Lalu masuk ke lanjut di compound. Ini masukkan A, maka di sini ada A1, A2, lalu ini pilih pins seperti tadi. Lanjut ke conformable. Di sini kita masukkan litologi yang paling atas dan litologi yang paling bawah. Yang paling atas itu W, zona pelapukannya, dan paling bawah itu B. Ini kita masukkan topo 3, dan ini B floor. Ini simbolnya W, lowest interval, dan ini B. Lalu klik OK. Oke, skema 1 sudah dibuat, dan setelah pembuatan skema kita aktifkan skema terlebih dahulu di setup. Lalu current model, skema, ambil skema 1, modelnya grid, dan drill hole ini klik kanan, kita tulis drill hole. Kita pilih drill hole-nya, lalu OK. Nah, ini tidak apa-apa karena ini baru saat memproses dari skema yang sudah kita buat. Klik OK aja. Setelah pembuatan skema, kita masuk ke drill hole. Pembuatan drill hole di drill hole, import drill holes. Kita masukkan skema 1. Kalau skema itu aktif, maka ini akan terotomatis terisi. Survei, isi survei, litologi, isi litologi. Outputnya kita taruh di drill hole, di file ini, di desain data, di file ini drill hole, dan namanya di holes. Survei report filenya kita tulis rep survei survei di copy, dan di sini diganti rep litologi. Di checklist saja untuk
menghindari double output yang nanti keluar. Format survei, kita klik new. Untuk mengetahui isi dari tiap kolom ini, kita harus punya data survei. Sini tulis survei dulu. Data survei yang dimaksud adalah ini, data survei. Di sini terlihat ada whole name, easting, northing, elevation, dan depth atau kedalaman. Jadi maksudnya whole name ini berada di kolom 1, maka ditulisnya dimulai dari kolom 1 hingga diakhiri tetap di kolom 1 merupakan untuk format whole name. Easting berada di kolom 2, startnya tetap 1, eastingnya kita masukkan berada di kolom 2. Begitu juga seterusnya. Di northing kita tulis 1, northingnya ada di kolom 3. Elevation di 1 dan 4, dan ini kedalaman ada di 1 lalu 5. Klik OK, dihapus saja, maka ada sudah format surveinya. Survei kita pilih, dan di sini sama litologi, klik kanan new. Kita buka data litologinya. Seperti inilah data litologi. Kita tulis litologi. Whole name-nya ini sistemnya sama, whole name di kolom berapa, maka kita masukkan nanti di kolom sebelah sini. Di kolom 1 yang kita masukkan selanjutnya adalah top depth, ada di kolom 4, 1, 2, 3, 4. Base depth ada di kolom terakhir ini, di kolom 5. Untuk stratigraphy unit itu yang ini, itu ada di kolom 2. Dan litologi itu yang di kolom 3 ini, ada WA, CO, dan seterusnya. 1, 2, lalu klik OK. Ini hapus. Displaynya kita ini pewarnaan dark blue, lalu klik litologinya kita masukkan, lalu klik OK. Dicek aja di drill hole ini, di desain data drill hole. Nah, ini merupakan data dari data drill hole yang sudah kita input tadi, dari pembuatan skema hingga ke outputnya nanti di drill hole ini. Oke. Selanjutnya itu adalah validasi dari skema. Kita ke skema, proses, build table, inputnya drill hole yang baru kita buat, tulis namanya rep atau rep skema dengan batasan sheet. Oke. Lalu lanjut di build grid, kita masukkan grid ini di checklist, lalu oke. Oh ya, jangan lupa di setup ini kita pilih untuk display depth-nya mulai dari surface untuk pewarnaannya. Jadi kita menganggap bahwa pada zona W ini memiliki warna white atau putih dengan ketebalan garis berupa 1x. Ini merupakan ketebalan garis. Semakin ke 13x ini, maka garis yang ditimbulkan akan semakin tebal nantinya. Lalu klik OK.
kembali ke setup. Yang tadi adalah mengatur surface-nya, selanjutnya kita mengatur intervalnya atau per sim-nya tadi. Masukkan skema 1, skema yang sudah kita buat. Di sini ada sim interval A1, A, A2 dan B. Karena warna putih tadi sudah digunakan, kita ganti saja warnanya bebas. Di sini markernya dot, samakan saja semuanya. Diklik kanan row, fill down dan pilih dot, lalu enter. Normal, section line stylenya normal juga, sama, klik kanan, fill down, normal. Sini kita samakan juga row, fill down 1x. Tulis solid. Satu, dan di sini kita bedakan X to X biar lebih bervariasi. Lalu klik OK. Selanjutnya, setelah pembuatan skema dan drill hole, kita lanjut ke dalam pembuatan subcrop. Di grafik, extend, pilih multi. Karena kita ada beberapa sim, jadi langsung saja sekalian kita pilih multi. Intervalnya kita masukkan semuanya. Di sini kita pilih floor subcrop karena menggunakan yang bagian floor saja. Desainnya 5 atau saja. Output design kita klik kanan new, tulis subcrop, lalu OK, pilih subcrop. Smoothingnya medium, limitnya menggunakan setback, lalu klik OK. Kita tunggu prosesnya, membutuhkan waktu berapa detik. Sudah hijau, mari kita cek dulu. Di subprop, di desain data ada subprop yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini jadi hasil akhirnya. Ini untuk A1, ini untuk A2, dan ini untuk B. Setelah pembuatan subprop, kita akan lanjut pembuatan dari konstruknya itu sendiri. Caranya sama, model di grafik. Kita pilih yang strut model contour, lalu pilih multi. Kita masukkan intervalnya. Kita buat baru lagi, namanya outcrop. Pilih yang floor, pilih yang floor, kita hanya menggunakan yang floor saja. Kontur interval 1, anotasinya 5. Sama, ini medium, limitnya dari sheet, displaynya biarkan saja ada mayor dan minornya sebagai pemisah. Outputnya kita pilih yang outcrop, lalu OK. Bisa ditunggu dulu. Nah, karena sudah checklist centang hijau, kita bisa cek di
pembuatan outcropnya tadi, dicek. Nah, seperti inilah outcrop yang kita buat. Ini adalah A1, ini adalah 2, dan ini adalah B. Dan kita lihat korelasinya antara dari subcrop ini ke outcropnya. Contoh di A1, maka subcrop yang timbul nanti akan berada di atas ini. Ya, warnanya warna merah. Di A1 sudah, di A2 nah terlihat warna biru, maka berada di atas dari outcrop A2. Ya, mungkin ini saja penjelasan kali ini, mulai dari import topo hingga diakhiri pada pembuatan outcropnya. Untuk langkah selanjutnya ada di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.